Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Torik dengan NIM 23522897, SW 23809. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai instalasi dan konfigurasi pada aplikasi React Native sebagai pembahasan praktikum PGPPL acara ke-7. Saja yang pertama yaitu persiapan alat dan perangkat lunak, di mana perangkat utama yang digunakan pada pengembangan instalasi dan konfigurasi aplikasi React Native ada tiga, yaitu yang pertama Java JDK versi 17 atau lebih, yang mana digunakan untuk menjalankan dan mengkompilasi kode Java yang dibutuhkan dalam proses pengembangan aplikasi React Native. Kemudian yang kedua yaitu Node.js versi 22X atau yang terbaru, di mana Node ini menyediakan lingkungan runtime environment JavaScript dan manager package atau NPM untuk instalasi berbagai dependensi dalam proyek React Native. Selanjutnya ada Chocolate sebagai package manager hampir sama dengan Node.js, di mana package manager Chocolate ini sebagai package manager di Windows yang memudahkan instalasi software seperti Node.js, JDK, dan juga Git melalui terminal. Kemudian selanjutnya ada perangkat pengembangan. Terdapat 4 perangkat pengembangan yaitu Android Studio yang digunakan untuk di mana Android Studio ini menyediakan Android SDK dan juga emulator untuk pengujian aplikasi mobile yang berfungsi yang sangat berguna untuk pengembangan aplikasi React Native. Dan selanjutnya yaitu Visual Studio Code, di mana aplikasi ini digunakan sebagai editor kode utama untuk menulis dan juga mengelola proyek React Native. Nantinya yaitu Expo CLI yang merupakan alat garis perintah untuk menginisialisasi dan menjalankan proyek React Native berbasis Expo Framework. Kemudian selanjutnya yaitu terminal yang digunakan untuk menjalankan berbagai perintah instalasi baik Node, Java, ataupun Chocolate, serta menjalankan server pengembangan. Dan selanjutnya ada perangkat pengujian, di mana terdapat 3 perangkat pengujian, yang di mana sebenarnya kita dapat memilih salah satu saja. Yang pertama yaitu Android Emulator yang dijalankan pada lingkungan virtual Android pada Android Studio. Kemudian Xpogo yang merupakan sebuah aplikasi yang dapat dibuka melalui Android dan iOS, yang aplikasi ini digunakan untuk menampilkan hasil proyek Expo React Native secara langsung melalui QR Code saat Expo dijalankan. Kemudian dapat dibuka juga melalui web browser dengan localhost 8081, di mana pada perangkat ini dapat dijalankan dengan lebih ringan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai beberapa definisi utama pada eh, instalasi dan konfigurasi React Native, di mana yang pertama yaitu React Native yang merupakan sebuah framework berbasis open source yang digunakan untuk membangun aplikasi mobile lintas platform, baik dari baik untuk OS Android maupun iOS dengan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript dan juga library React, di mana framework ini memungkinkan satu basis kode aplikasi berjalan di Android dan iOS, di mana dengan performa tersebut dapat mendekati aplikasi yang menggunakan bahasa natif. Selain itu, fitur hot loading-nya juga memudahkan pengembang melihat kode secara langsung, sehingga perubahannya dapat dilihat secara instan. Selanjutnya yaitu Chocolate, di mana Chocolate merupakan package manager untuk Windows yang mempermudah instalasi dan juga manajemen software melalui perintah terminal. Nah, dalam pengembangan React Native, Chocolate digunakan untuk memasang dependensi seperti Node.js, JDK, dan juga Git secara cepat dan juga otomatis. Selanjutnya yaitu Explore Framework yang merupakan framework utama dalam pengembangan aplikasi React Native kali ini, di mana Explore Framework merupakan salah satu toolkit React Native yang menyederhanakan proses pengembangan, pengujian, dan juga build aplikasi tanpa konfigurasi yang rumit. Melalui Expo, pengembang dapat
langsung menjalankan aplikasi di perangkat fisik menggunakan aplikasi Expo Go, di mana framework Expo ini juga cocok bagi pemula karena menyediakan berbagai pustaka bawaan dan juga pengaturan yang siap digunakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahap-tahap proses instalasi dan juga konfigurasi. Yang pertama yaitu pembuatan project di Android Studio dengan memilih template empty activity sebagai dasar konfigurasi awal. Selanjutnya yaitu konfigurasi project dengan minimum SDK, di mana dan minimum SDK, di mana proses konfigurasi project menyertakan menentukan nama project dan juga lokasi penyimpanan. Selanjutnya yaitu instalasi Android SDK Package Tool, di mana proses ini mengunduh dan menginstal tools agar dapat menjalankan Android emulator dan membangun project mobile. Selanjutnya yaitu penambahan environment variable, yaitu Android Home, di mana fungsi penambahan environment variable ini digunakan agar sistem mengenali direktori Android SDK, di mana dapat dilihat pada environment variable saya. Di sini saya telah menambahkan variabel Android Home, baik di user variable maupun sistem variable, dengan value directory SDK Android pada Android Studio yang telah saya buat. Lanjut, selanjutnya dilakukan pengecekan Java JDK dan juga Node.js, di mana saya juga telah melakukan pengecekan dan JDK saya telah memiliki versi 17 yang merupakan versi minimum untuk pengembangan React Native, dan juga Node.js juga telah eh, memiliki versi terbaru yaitu 22X. Selanjutnya yaitu penambahan environment variable Java Home, di mana di sini saya juga telah menambahkan environment variable Java Home di sini di sistem variable. Selanjutnya di mana eh, penambahan environment Java Home variable ini digunakan untuk terminal dan perangkat pengembangan dapat menjalankan perintah berbasis Java seperti mengecek versi Java dengan Java min version. Kemudian selanjutnya dilanjut dengan instalasi inti dari Project React Native, yaitu instalasi Package Manager Chocolatey. Selanjutnya dilakukan pengecekan dan juga instalasi Node.js dengan versi 22X dan atau versi terbaru yang telah saya tampilkan sebelumnya. Kemudian selanjutnya dilakukan inisialisasi Project React Native dengan Expo. Selanjutnya menjalankan server Expo dengan perintah npx expo start, di mana di sini telah saya jalankan dan ditandai dengan munculnya kode QR yang dapat diakses melalui aplikasi Expo Go pada aplikasi Android dan juga kamera eh, aplikasi iOS. Selain itu, eh, server Expo juga telah dapat dijalankan dalam web browser dengan localhost 8081, di mana di sini telah muncul tampilan aplikasinya, di mana terdapat dua tab utama yaitu Home dan juga Explore. Kemudian selanjutnya dilakukan penyesuaian atau konfigurasi jika dalam proses instalasi dan konfigurasi terjadi error, baik eh, server yang tidak muncul atau aplikasi yang tidak dapat dibuka. Dan yang terakhir telah menampilkan hasil akhir project yang telah saya lakukan sebelumnya. Mungkin eh, kendala yang dialami dalam proses instalasi dan konfigurasi ini, eh, di mana pada
bagian instalasi Android Package Tool, terdapat beberapa bagian yang tidak dapat diinstal karena tidak tampil, sehingga eh, solusinya yaitu melakukan update versi terbaru Android Studio. Mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya terkait instalasi dan konfigurasi Project React Native untuk pembahasan PGPPL acara ketujuh. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.